Bab 641, Aku akan membantumu. Nama, hubungan terlarang penulis. Plus matikan mengatur ulang. Silakan pergi sekarang. Silakan pergi sekarang. Silakan pergi sekarang. Ye Xueyin yang sedang berada di kamar mandi terus berharap Liu Ning segera pergi agar ia bisa kembali ke kamarnya. Sarapan akan segera siap. Liu Ning langsung menjawab. Begitu. Xiao Tian mengira sarapan sudah siap karena biasanya mereka membangunkannya setelah makanan disiapkan. Ketika Xiao Tian teringat bahwa Ye Xueyin sedang berada di kamar mandi, tiba-tiba ia mendapat ide jahat. Ini akan menarik. Bibir Xiao Tian melengkung membentuk seringai. Kia, Liu Ning membuat reaksi lucu ketika Xiao Tian tiba-tiba menggendongnya seperti putri dan memasuki kamarnya. Tianer, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tentu saja, kita akan melakukan hal-hal cabul di kamarku. Sebenarnya, Xiao Tian tidak berniat melakukan hal-hal cabul dengan Liu Ning. Ye Xueyin yang sedang berada di kamar mandi memasang wajah khawatir ketika mengetahui bahwa Liu Ning berada di kamar Xiao Tian. Tian, apa yang kau lakukan? Mengapa kau membawanya ke kamarmu? Dari suara Liu Ning, Ye Xueyin menduga Xiao Tian menggendong Liu Ning ke kamarnya. Sebelumnya, dia mengira Xiao Tian akan mencoba membuat Liu Ning meninggalkan kamarnya, tetapi dia salah. Dia tidak hanya tidak mencoba membuat Liu Ning segera pergi, dia bahkan membawanya ke kamarnya. Tentu saja, Ye Xueyin tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya berharap Liu Ning tidak akan tahu apa-apa nanti. Setelah Xiao Tian meletakkan Liu Ning di tempat tidur, dia langsung mencium bibirnya. Meskipun tindakannya sangat mengejutkannya, tetapi Liu Ning langsung menyambut ciuman itu. Tidak hanya itu, dia bahkan lebih agresif daripadanya. Dia memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sambil menjelajahi mulut Liu Ning dengan lidahnya. Saat mereka berciuman basah, Xiao Tian perlahan mendorong Liu Ning ke tempat tidur, menyebabkannya jatuh terlentang. Karena dia jatuh di tempat tidur, dia tidak merasa sakit. Saat ini, Xiao Tian berada di atas tubuhnya, dan tentu saja, mereka masih berciuman dengan penuh gairah. Hufet, 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 setelah berciuman dalam dengannya selama sekitar 40 detik, Liu Ning melepaskan ciumannya. Tianer, ayo kita ke ruang makan sekarang. Aku ingin membantu kakak Fei menyiapkan sarapan. Tapi, aku masih ingin menciummu dengan penuh gairah. Tentu saja, Xiao Tian berbohong. Kita bisa melanjutkannya lagi setelah sarapan. Jawab Liu Ning. Jika kamu mau, kita juga bisa melakukannya setelah sarapan. Melakukannya, apa maksudmu dengan itu? Xiao Tian berpura-pura seolah-olah dia tidak mengerti kata-katanya. Liu Ning langsung mencubit hidungnya dan tersenyum, hal yang paling kamu sukai. Apa hal yang paling aku sukai? Xiao Tian masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu. Liu Ning kemudian memukul dada Xiao Tian. Cepat dan cuci mukamu. Tapi sekarang aku penasaran. Xiao Tian tetap pada posisi yang sama. Seperti sebelumnya, Liu Ning kembali memukul dada Xiao Tian. Tianer, cepatlah cuci mukamu. Setelah itu, mari kita bantu kakak Fei menyiapkan sarapan. Sesuai keinginanmu, putriku. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian mencium kening Liu Ning dan berjalan menuju kamar mandi. Wajah Liu Ning pun berseri-seri. Pemuda ini, begitu Xiao Tian melangkah masuk ke kamar mandi, dia memojokkan Ye Xueyin ke dinding. Seperti yang dia lakukan pada Liu Ning sebelumnya, Xiao Tian langsung mencium Ye Xueyin dengan penuh gairah. Karena mereka berdiri di samping pintu kamar mandi, Ye Xueyin ingin mendorong Xiao Tian menjauh. Namun, begitu Xiao Tian menciumnya dengan penuh gairah, dia lupa melakukannya. Perasaan ketika Xiao Tian mengaitkan lidahnya dengan lidahnya, membuat Ye Xueyin melupakan segalanya. Berbahaya melakukan ini, tapi, meskipun pikirannya terus menyuruhnya untuk berhenti, tetapi tubuhnya menolak untuk mendengarkan, dan sebagai hasilnya, Ye Xueyin menggerakkan lidahnya dengan cabul. Detik berubah menjadi menit, dan tanpa disadari, sudah 5 menit sejak Xiao Tian memasuki kamar mandi. Tianer, kenapa kamu lama sekali? Karena Xiao Tian masih di kamar mandi, Liu Ning memutuskan untuk mengetuk pintu. Ketika Liu Ning mengetuk pintu, Ye Xueyin membelalakkan matanya karena terkejut. Namun, dia tidak setakut sebelumnya dan terus mencium Xiao Tian. Selama Tian ada di sekitar, aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Dengan pemikiran itu, Ye Xueyin melingkarkan lengannya di pinggangnya. Tindakannya sangat mengejutkan Xiao Tian. Sebelumnya,
Dia mengira Ye Sueyin akan menghentikan ciumannya dan membuat wajah khawatir karena sebelumnya, dia bersikap seperti itu. Tentu saja, ini membuat Xiao Tian senang. Tunggu sebentar, aku sedang mencuci mulutku sekarang. Membersihkan mulutmu, maksudmu mencuci wajahmu. Saat ini, Liu Ning tidak curiga dan hanya mengira Xiao Tian telah mengucapkan kata-kata yang salah. Ya, aku sedang mencuci mukaku sekarang. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian mencium Ye Sueyin lagi. Jangan mencuci muka terlalu lama. Jawab Liu Ning, itu tidak baik untuk kulit wajahmu. Xiao Tian melepaskan ciumannya dan menjawab, benarkah? Tapi bukankah, semakin lama semakin baik. Seperti sebelumnya, setelah menjawab, Xiao Tian dan Ye Sueyin kembali berciuman dengan penuh gairah. Saat ini, Ye Sueyin bahkan lebih agresif dari sebelumnya, seolah-olah dia lupa bahwa Liu Ning ada di balik pintu. Siapa yang mengatakan itu? Jawab Liu Ning. Tidak apa-apa jika sering mencuci muka hanya dengan air, tetapi sering mencuci muka dengan sabun cuci muka itu tidak baik. Xiao Tian melepaskan ciumannya lagi sebelum menjawab. Tapi rasanya menyenangkan. Perasaan bisa menjelajahi setiap incinya sungguh menakjubkan. Itu membuatku tidak ingin berhenti. Tapi nanti wajahmu bisa berminyak, jawab Liu Ning. Kamu akan merasa wajahmu basah. Aku bicara omong kosong di sini agar sesuai dengan konteksnya. Jangan pedulikan itu. Xiao Tian menghentikan ciumannya lagi. Basah. Bukankah semakin basah semakin baik? Kurasa semua orang akan setuju bahwa semakin basah semakin baik karena itu akan membuatmu merasa luar biasa. Pada saat ini, Ye Sueyin benar-benar tenggelam dalam nafsu. Dia lupa bahwa Liu Ning ada di dekat mereka dan menatap Xiao Tian dengan penuh nafsu seolah-olah dia memintanya untuk terus menciumnya dengan penuh gairah. Apa maksudmu dengan itu? Liu Ning masih tidak tahu bahwa mereka sedang membicarakan dua hal yang berbeda. Itu akan membuatmu merasa jijik. Merasa jijik. Setelah menghentikan ciumannya, Xiao Tian meletakkan jari telunjuk dan jari tengah kanannya di depan wajah Ye Sueyin. Kamu salah di sini, Ninger. Dan lagi pula, kita juga tidak bisa menghentikannya karena setiap kali kita melakukannya, pasti akan basah. Seolah Ye Sueyin bisa membaca pikiran Xiao Tian, dia segera memasukkan jari telunjuk dan jari tengah kanan Xiao Tian ke dalam mulut kecilnya. Liu Ning mendesah. Tianer, apakah kamu masih belum selesai mencuci mukamu? Cepatlah selesaikan agar kami dapat membantu kakak perempuan Fei. Pada saat ini, Xiao Tian tidak menjawab karena dia fokus melihat ekspresi cabul Ye Sueyin. Oh, cara dia menjilati jariku sungguh menakjubkan. Xiao Tian berbicara dalam benaknya. Karena Xiao Tian tidak menjawab, Liu Ning mengetuk pintu. Tianer, mengapa kamu masih belum selesai mencuci mukamu? Jika kamu tidak tahu cara mencuci muka, aku akan membantumu. Xiao Tian segera melepaskan ciumannya dan membuka pintu sedikit. Ninger, apakah kamu benar-benar ingin membantuku? Mencuci muka, ya, kata Liu Ning sambil mengangguk. Itu karena kamu butuh waktu lama hanya untuk mencuci muka. Kalau begitu, cepatlah dan lepas pakaianmu. Jawab Xiao Tian, ayo kita cuci muka masing-masing. Pada saat ini, Liu Ning tahu bahwa Xiao Tian ingin mereka mandi bersama. Aku akan menunggumu di ruang makan. Ninger, kamu mau kemana? Tanya Xiao Tian ketika dia melihat Liu Ning berjalan keluar dari kamarnya. Oh, dia marah. Hehe, Xiao Tian tidak bisa menahan tawa ketika dia mengingat ekspresinya. Karena Xiao Tian hanya berciuman mesra dengan Ye Sueyin sejak dia masuk kamar mandi, dia segera mencuci mukanya. Awalnya, Xiao Tian ingin segera menuju ruang makan untuk membantu si Fei dan Liu Ning, tetapi dia menghentikan langkahnya ketika dia melihat Ye Sueyin. Hufet, karena Ye Sueyin masih merasa bergairah, dia bernapas lewat mulutnya. Matanya terpaku padanya seolah-olah dia memintanya untuk menciumnya lagi. Goal, Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya ketika dia melihat Ye Sueyin bernapas lewat mulut kecilnya. Mungkin karena ekspresi cabulnya atau mungkin, karena mereka berciuman ala Prancis sebelumnya. Namun saat itu, Ye Sueyin tampak begitu memikat. Seperti sebelumnya, Ye Sueyin hanya menatap Xiao Tian tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika dia mencengkeram dagunya. Namun ketika dia melihat wajah Xiao Tian semakin dekat dengannya, dia perlahan menutup matanya. Tak lama kemudian, mereka berdua tenggelam dalam dunia mereka sendiri lagi. Kali ini,
Mereka hanya berciuman dengan penuh gairah selama sekitar 1 menit sebelum akhirnya, Xiao Tian menuju ruang makan. Karena itu adalah kesempatan yang sempurna untuk kembali ke kamarnya, Ye Xueyin tidak membuang waktu dan menuju kamar tidur. Aku tidak menyangka kita akan melakukan hal seperti itu sebelumnya. Saat ini, Ye Xueyin sedang berada di kamar mandinya. Setelah mencuci mukanya, dia menatap dirinya di cermin sambil mengingat apa yang telah dia lakukan dengan Xiao Tian sebelumnya. Begitu Xiao Tian melangkah ke ruang makan, dia langsung berjalan ke arah Liu Ning. Tanpa memberi peringatan, dia memeluknya dari belakang dan berkata, "Kekasihku yang cantik, apakah kamu masih marah padaku?" Si Fei yang melihat apa yang dilakukan Xiao Tian hanya terkekeh. Meskipun dia ingin tahu tentang hal itu, dia memutuskan untuk tidak bertanya. Liu Ning langsung berbalik dan mencubit hidungnya. "Hehe, aku tidak marah padamu. Cepatlah dan bantu aku menyiapkan sarapan. Apakah aku akan mendapat hadiah nanti?" Xiao Tian bertanya. "Tidak," Liu Ning langsung menjawab. "Tetapi kamu tidak akan mendapat makanan jika kamu tidak membantuku." Sudut bibir Xiao Tian berkedut setelah mendengar kata-katanya. "Baiklah, aku baik-baik saja dengan itu karena aku masih memilikimu. Jika aku lapar nanti, aku bisa memakanmu." "Hehe, hei, aku bukan makanan." Liu Ning pura-pura marah. "Pacarku ini selalu menganggapku sebagai makanannya." Tentu saja, Liu Ning mengerti apa yang dimaksudnya. "Haha," si Fei tertawa. "Adik kecil, jika Ning tidak menginginkannya, aku bisa menjadi makananmu." Setelah mendengar kata-kata si Fei, Xiao Tian berhenti memeluk Liu Ning dan berjalan menuju si Fei. Tanpa memberinya peringatan, dia mencium pipi kanan si Fei dan berkata dengan gembira, "Seperti yang diharapkan dari kekasihku yang seksi, kamu benar-benar memahamiku dengan baik. Karena aku tahu kamu seorang cabul." Si Fei langsung menjawab. "Hehe." Liu Ning langsung menutup mulutnya dan terkikik. "Hehe." Garis-garis hitam terbentuk di dahi Xiao Tian setelah mendengar kata-kata si Fei. Sebelumnya, dia mengira si Fei akan memujinya, tetapi dia salah. Setelah itu, Xiao Tian sarapan bersama Liu Ning dan yang lainnya. Karena tidak bekerja selama beberapa hari, Xiao Tian memutuskan untuk pergi bekerja ke perusahaan Eternal Beauty. Ia bekerja sekitar 2 jam sebelum akhirnya berangkat ke perusahaan Star Clotes. Seperti sebelumnya, ia bekerja sekitar 2 jam sebelum berbaring di sofa. "Kurasa lebih baik berlatih bela diri dengan Ren Aoxu sekarang." Dengan pemikiran itu, Xiao Tian pergi ke markas geng Blue Eyes Lotus karena biasanya Ren Aoxu ada di sana. Setelah sampai, ia langsung mencari Ren Aoxu. Karena tidak menemukan Ren Aoxu, ia berjalan ke arah Mu Huo dan bertanya, "Di mana adik juniorku?" "Ia masih belum datang ke sini." Mu Huo menjawab, "Kupikir ia bersamamu." Xiao Tian langsung mengeluarkan ponsel pintarnya dari saku dan menelepon Ren Aoxu. Namun, tidak peduli berapa kali ia menelepon Ren Aoxu tidak mengangkat teleponnya. "Kenapa ia tidak mengangkat teleponku? Biasanya, ia selalu menjawab teleponku." Karena Ren Aoxu tidak mengangkat telepon, Xiao Tian pun pergi ke rumah Ren Aoxu. Setelah keluar dari mobil, Xiao Tian pun menuju ke rumah Ren Aoxu. Oh, dia ada di rumah. Karena pintunya terbuka, Xiao Tian pun menebak bahwa Ren Aoxu ada di rumah. "Adik junior," Xiao Tian menghentikan ucapannya di tengah jalan saat melihat kamar tamu yang berantakan. "Jangan bilang." Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian pun masuk ke rumah Ren Aoxu. Setelah Xiao Tian melangkah ke ruang tamu, dia melihat Ren Aoxu pingsan di lantai. "Adik junior, siapa yang melakukan ini?" Xiao Tian menggertakkan giginya. Wajah Ren Aoxu penuh memar, dan ada darah di sudut bibir dan kepalanya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian membawa Ren Aoxu ke rumah sakit. Siapa yang melakukan ini padanya? Saat ini, Xiao Tian sedang duduk di kursi di depan ruang pasien. Ketika Xiao Tian melihat seorang dokter keluar dari ruang pasien, ia berdiri dan bertanya, "Dokter, bagaimana kondisinya?" "Luka-lukanya cukup parah." Dokter menjawab, "Butuh waktu seminggu untuk pulih dari luka-lukanya." "Begitu ya," jawab Xiao Tian. "Terima kasih, dokter." Setelah dokter pergi, Xiao Tian masuk ke ruang pasien dan duduk di kursi, di sebelah Ren Aoxu. "Siapa yang melakukan ini padamu, adik junior?" Karena tidak ada CCTV di rumah Ren Aoxu, Xiao Tian harus menunggu sampai Ren Aoxu sadar kembali untuk mengetahui siapa dalangnya. Saat Xiao Tian memikirkannya,
teleponnya tiba-tiba berdering. Zhao Seng, Xiao Tian langsung mengangkat telepon. Halo. Hai, Xiao Tian, di mana kamu sekarang? Zhao Seng berbicara, aku di rumah sakit jantung sekarang. Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Rumah sakit jantung, Zhao Seng berkata dengan heran. Apakah kamu terluka? Bukan aku, tapi adik juniorku. Xiao Tian menjawab, kenapa kau meneleponku? Aku hanya ingin menghabiskan waktu denganmu. Zhao Seng merasa bosan, jadi dia ingin menghabiskan waktu dengan Xiao Tian. Tunggu di sana, aku akan pergi ke rumah sakit jantung sekarang. Baiklah, setelah mengatakan itu, Xiao Tian menutup telepon. Tidak lama setelah itu, Zhao Seng tiba di rumah sakit jantung. Namun yang paling mengejutkan Xiao Tian adalah dia datang bersama Lan Ruoxi. Xiao Tian bangkit dari tempat duduknya dan berkata, Nona Lan, apa, aku tidak diterima di sini? Lan Ruoxi bertanya dengan nada bercanda. Bukan itu maksudnya. Pada saat ini, Xiao Tian tahu bahwa Lan Ruoxi hanya bercanda. Sebaliknya, aku senang karena aku bisa melihat seorang wanita cantik di sini. Kupikir aku hanya akan melihat seorang pria sebelumnya. Sialan kau, Xiao Tian. Zhao Seng berbicara setelah mendengar kata-kata Xiao Tian. Hehe, Xiao Tian dan Lan Ruoxi tertawa. Lan Ruoxi kemudian mengalihkan pandangannya dari Zhao Seng ke Ren Aoxu, jadi, dia adalah adik seperguruanmu. Alasan Lan Ruoxi datang ke rumah sakit jantung adalah karena dia ingin tahu adik seperguruan Xiao Tian. Sekolah seni bela diri Pedang Bulan telah hancur, dan tidak ada berita tentang mereka. Dia pikir Xiao Tian adalah murid terakhir, tetapi dia salah. Ya, Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Apa yang terjadi padanya? Zhao Seng bertanya. Aku tidak tahu. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ketika aku tiba di rumahnya, aku menemukannya pingsan di lantai. Karena tidak ada CCTV di rumahnya, aku tidak tahu siapa yang melakukan ini padanya. Gampang, Zhao Seng menjawab. Kau hanya perlu mengingat siapa musuhnya. Itulah masalahnya. Aku tidak tahu musuhnya. Xiao Tian mengenal Ren Aoxu hanya beberapa hari, jadi dia tidak tahu siapa musuh Ren Aoxu. Jika kau tidak bisa mengingat musuhnya, bagaimana dengan musuhmu? Mungkin musuhmu ingin menyakiti orang-orang di sekitarmu. Zhao Seng berani mengatakan sesuatu seperti itu karena itulah yang biasanya terjadi. Musuhku, tapi aku punya terlalu banyak musuh di masa lalu. Aku tidak bisa menghitung berapa banyak musuh yang kumiliki di masa lalu. Sejak dia mengambil alih tubuh Xiao Tian, dia telah memiliki banyak musuh. Dia bahkan tidak bisa menghitungnya. Hehe, Lan Ruoxi terkekeh setelah mendengar kata-kata Xiao Tian. Tunggu, Xiao Tian tiba-tiba teringat seseorang. Baru-baru ini, aku punya dua musuh. Siapa mereka? Zhao Seng bertanya. Ziyuhan dan 3 murid sekolah bela diri Haken. Xiao Tian menduga bahwa dalangnya adalah salah satu dari mereka, atau mungkin semuanya karena dia telah memukuli mereka beberapa hari yang lalu. Ziyuhan, Lan Ruoxi berkata, Ziyuhan dari keluarga Si. Ya, Xiao Tian menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Hahaha, Zhao Seng tertawa. Zhao Seng, ini rumah sakit. Diamlah. Xiao Tian tidak ingin Zhao Seng mengganggu Ren Aoxu. Maaf, Zhao Seng lupa bahwa mereka ada di rumah sakit. Mari kita bicara di luar. Kemudian Zhao Seng, Xiao Tian, dan Lan Ruoxi duduk di kursi di depan ruang pasien. Xiao Tian, aku kagum dengan keberanianmu. Zhao Seng menepuk bahu Xiao Tian. Setiap kali kau membuat musuh, mereka selalu berasal dari keluarga yang berkuasa. Sekarang aku bertanya-tanya, bagaimana kau bisa tetap hidup sampai sekarang? Sudut bibir Xiao Tian berkedut setelah mendengar kata-kata Zhao Seng. Sialan kau, Zhao Seng. Kau ingin aku mati? Zhao Seng tidak menjawab dan hanya tertawa. Haha, Lan Ruoxi juga setuju dengan kata-kata Zhao Seng. Xiao Tian memang selalu punya musuh dari keluarga-keluarga berpengaruh. Namun yang paling mengejutkannya adalah Xiao Tian tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa takut terhadap musuh-musuhnya seolah-olah ia terbiasa melawan orang-orang kuat. Ngomong-ngomong, kenapa kau bisa bermusuhan dengan mereka? Zhao Seng bertanya. Begitulah, Xiao Tian mulai menceritakan semuanya kepada mereka. Jadi, kau bermusuhan dengan Ziyuhan karena seorang wanita. Zhao Seng berkata setelah Xiao Tian selesai menjelaskan semuanya. Seperti yang diharapkan dari seorang playboy. Garis-garis hitam terbentuk di dahi Xiao Tian setelah mendengar kata-kata Zhao Seng.
Ia tidak menyangka Zhao Seng akan mengatakan sesuatu seperti itu. Tuan Muda Zhao, kau seharusnya tidak mengatakan sesuatu seperti itu karena kau juga seorang playboy. Lan Ruoxi mengatakan apa yang ada dalam pikiran Xiao Tian. Tetapi mereka tidak berani membuat masalah untukku. Zhao Seng berkata dengan bangga. Itu karena kalian berasal dari keluarga yang berkuasa. Itulah kata-kata yang muncul di benak Xiao Tian dan Lan Ruoxi. Bahkan jika kalian mencurigai mereka, kalian tidak punya bukti. Zhao Seng berkata, satu-satunya cara untuk mengetahui siapa dalangnya adalah menunggu sampai Ren Aoxu sadar kembali. Aku tahu, Xiao Tian setuju dengan kata-kata Zhao Seng. Mereka berada di rumah sakit selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya, mereka pergi. Karena Xiao Tian tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Ren Aoxu, ia memerintahkan 3 orang bawahannya untuk menjaga kamar Ren Aoxu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apakah dalang itu musuhku atau musuh Ren Aoxu? Saat ini, Xiao Tian sedang berbaring di sofa di kantornya. Sebelumnya, ia langsung pergi ke perusahaan Star Clotes setelah meninggalkan rumah sakit. Aku harap Ren Aoxu akan sadar kembali besok. Xiao Tian kemudian bangkit berdiri dan mulai bekerja. Hari itu, ia bekerja sampai pukul 6 sore. Sebelum pulang, Xiao Tian pergi ke rumah sakit jantung untuk melihat kondisi Ren Aoxu. Ketika mengetahui Ren Aoxu masih tidak sadarkan diri, ia pun pulang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seperti biasa, setelah Xiao Tian sampai di rumah, ia mandi dan menghabiskan waktu bersama ibunya dan yang lainnya. Malam itu, ia tidak berhubungan seks dengan wanita itu dan langsung tidur. Keesokan paginya, Xiao Tian pergi ke perusahaan Eternal Beauty untuk bekerja. Namun, ia hanya bekerja sekitar 2 jam sebelum akhirnya pergi ke rumah sakit jantung. Bagaimana kondisinya? Xiao Tian bertanya kepada bawahannya yang menjaga kamar Ren Aoxu. Dia sudah sadar kembali. Salah seorang bawahannya menjawab, tetap jaga ruangan ini. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian melangkah masuk ke kamar pasien. Asterisk klik. Suara pintu yang dibukanya bergema di ruangan itu. Ren Aoxu yang sedang duduk di ranjang menoleh ke arah pintu. Kakak senior, bagaimana keadaanmu? Tanya Xiao Tian setelah duduk di kursi. Jauh lebih baik, terima kasih sudah membawaku ke rumah sakit. Sebelumnya, Ren Aoxu bertanya kepada perawat tentang orang yang membawanya ke rumah sakit. Dari jawaban perawat, Ren Aoxu tahu bahwa orang itu adalah Xiao Tian. Tiba-tiba dia merasa berterima kasih kepada Xiao Tian karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika Xiao Tian tidak membawanya ke rumah sakit. Aku senang mendengarnya, jawab Xiao Tian. Kakak junior, siapa yang melakukan ini padamu? Dia adalah murid senior sekolah bela diri Haken. Jawab Ren Aoxu. Kemarin, Wu Ji, Wu Jia, dan Bu Zuo datang ke rumahku bersama salah satu senior mereka. Senior itu lebih ahli dalam bela diri daripada aku. Itulah sebabnya aku tidak bisa mengalahkannya. Siapa namanya? Tanya Xiao Tian. Jika ingatanku tidak menipuku, namanya Wuling. Ren Aoxu menjawab, jadi, dalangnya adalah Wu Ji, Wu Jia, Bu Zuo, dan Wuling. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, di mana lokasi sekolah bela diri Haken. Kakak senior, apa yang akan kau lakukan? Meskipun Ren Aoxu sudah menduga apa yang ingin dilakukan Xiao Tian, dia tetap bertanya. Aku akan memberi mereka pelajaran. Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Sekarang beritahu aku lokasi sekolah bela diri Haken. Pada saat ini, Ren Aoxu tidak langsung menjawab karena dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Xiao Tian. Meskipun Ren Aoxu tidak mengatakan sepatah kata pun, Xiao Tian tahu apa yang ada dalam pikirannya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Apakah kau lupa bahwa aku punya banyak bawahan? Di kota Hosu, salah satu kota di distrik Wanhui. Ren Aoxu tiba-tiba teringat bahwa Xiao Tian memiliki 120 bawahan, jadi dia memutuskan untuk memberitahu Xiao Tian lokasi sekolah bela diri Haken. Xiao Tian bangkit berdiri dan menyentuh bahu Ren Aoxu. Kamu tunggu di sini, kakak seniormu ini akan membuat mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan padamu. Pada saat ini, Ren Aoxu tersentuh oleh kata-kata Xiao Tian. Meskipun mereka baru saling kenal selama beberapa hari, tetapi Xiao Tian sudah memperlakukannya dengan sangat baik. Kakak senior, hati-hati, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Setelah mengatakan itu,
Xiao Tian berjalan keluar dari ruang pasien. Ren Aoxu benar-benar merasa beruntung bisa bertemu Xiao Tian setelah guru bela dirinya meninggal. Kakak senior, terima kasih. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu mendukungmu. Dengan mengingat hal itu, Ren Aoxu berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan berlatih seni bela diri lebih keras dari sebelumnya. Setelah keluar dari kamar pasien, Xiao Tian berkata kepada bawahannya, jangan biarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Sebenarnya, Xiao Tian tidak perlu memerintahkan bawahannya untuk menjaga kamar Ren Aoxu karena rumah sakit jantung memiliki banyak penjaga keamanan. Namun, karena dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Ren Aoxu, dia memutuskan untuk melakukannya. Xiao Tian telah berjanji untuk menjaga Ren Aoxu di masa lalu, dan dia gagal melindungi Ren Aoxu. Itulah sebabnya dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Ren Aoxu lagi. Dimengerti, bawahannya menjawab serempak. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian pergi ke markas geng Blue Eyes Lotus. Seperti biasa, setelah dia tiba, dia melihat bawahannya berlatih seni bela diri. Setelah keluar dari mobil, Xiao Tian berjalan menuju Mu Huo dan berkata, hentikan latihannya sekarang. Baiklah, meskipun Mu Huo tidak tahu mengapa Xiao Tian tiba-tiba ingin dia menghentikan latihannya, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan. Ketika semua bawahannya berkumpul di depannya, Xiao Tian segera berbicara, kemarin, 4 orang memukul adik laki-lakiku, jadi aku ingin memberi mereka pelajaran. Kalian semua ikuti aku dan bawa semua senjata kalian. Tuan, hanya 4 orang. Apakah Anda benar-benar ingin kami semua mengikuti Anda? Chun Hua tidak mengerti mengapa Xiao Tian ingin mereka semua mengikutinya. Menurutnya, Mu Huo atau dia sudah cukup jika Xiao Tian hanya ingin mengalahkan 4 orang. Mungkin, Xiao Tian sendiri sudah cukup. Mereka adalah murid sekolah bela diri Haken. Sebenarnya, Xiao Tian telah menebak bahwa salah satu bawahannya akan menanyakan pertanyaan itu. Lebih baik aman daripada menyesal. Xiao Tian tidak tahu berapa banyak murid dan instruktur yang dimiliki sekolah bela diri Haken, jadi dia memutuskan untuk membawa semua bawahannya karena dia tidak ingin menyesali tindakannya nanti. Karena dia memerintahkan 3 bawahannya untuk menjaga kamar Ren Aoxu, mereka memiliki 119 orang, termasuk dia. Begitu, Chun Hua dan yang lainnya akhirnya mengerti alasan mengapa Xiao Tian ingin mereka mengikutinya. Oh, apakah kita akan berperang lagi? Tanganku gemetar karena kegembiraan saat ini. Aku juga, aku tidak sabar untuk mengalahkan mereka sekarang. Sudah lama sejak kita berperang lagi. Benar, benar, kita akan memberi tahu mereka betapa kuatnya kelompok kita. Dan kita akan membuat mereka menyesali tindakan mereka nanti. Meskipun bawahan Xiao Tian tahu bahwa lawan mereka adalah orang-orang dari sekolah seni bela diri Haken, mereka tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, sebaliknya, mereka bersemangat. Pada saat ini, Xiao Tian tidak tahu apakah dia harus senang atau tidak. Dia tahu bahwa mereka adalah anggota geng, tetapi menurutnya, mereka sangat suka berkelahi. Sepertinya mereka telah menjadi maniak pertempuran. Apakah karena mereka lebih kuat dari sebelumnya? Atau karena mereka ingin memberitahu yang lain betapa kuatnya mereka sekarang? Karena Mu Huo telah melatih mereka selama beberapa bulan, Xiao Tian tahu bahwa mereka lebih kuat dari sebelumnya. Stamina dan naluri pertempuran mereka telah meningkat secara signifikan. Tidak hanya itu, mereka juga mulai menggunakan kepala mereka saat bertarung, bukan hanya menggunakan otot. Jangan buang waktu dan persiapkan diri kita. Setelah itu, kita akan pergi ke sekolah bela diri Haken. Xiao Tian tidak ingin membuang waktu karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tanpa menunggu sedetik pun, semua bawahannya mengambil senjata mereka sebelum pergi ke sekolah bela diri Haken. Karena lokasi sekolah bela diri Haken jauh, mereka membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mencapai tujuan mereka. Setelah keluar dari mobil, Xiao Tian melihat 2 pemuda berusia sekitar 24 tahun berdiri di depan gerbang masuk. Salah satu dari mereka berambut merah sementara yang lainnya berwarna kuning. Siapa kalian? Tanya pemuda berambut merah. Apa yang kalian inginkan? Tanya pemuda berambut kuning. Karena Xiao Tian dan yang lainnya datang dengan senjata di tangan mereka, mereka tahu bahwa Xiao Tian dan yang lainnya memiliki niat buruk. Mari kita laporkan ini, kata pemuda berambut merah. Ya, pria berambut kuning itu setuju. Namun, sebelum mereka bisa memasuki gerbang, 2 bawahan Xiao Tian berlari ke arah mereka dan menyerang mereka.
Karena bawahan Xiao Tian memiliki banyak pengalaman dalam bertarung dan juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya, mereka mampu mengalahkan kedua pemuda itu seketika. Lemah sekali, itulah kata-kata yang muncul di benak para bawahan Xiao Tian. Asteris bang, Xiao Tian menendang gerbang, menyebabkan gerbang terbuka dan mengeluarkan suara keras. Setelah mereka melangkah ke halaman depan yang luas, mereka melihat banyak murid sekolah bela diri Haken berlatih bela diri. Ada 10 instruktur dan sekitar 50 murid. Meskipun mereka 10 instruktur, Xiao Tian tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut di wajahnya. Pada saat ini, semua murid berhenti berlatih bela diri ketika mereka melihat Xiao Tian dan bawahannya. Siapa mereka? Ketika mereka melihat Xiao Tian dan bawahannya memegang senjata, mereka tahu bahwa Xiao Tian dan bawahannya memiliki niat buruk. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di sini? Salah satu instruktur berbicara sambil berjalan menuju Xiao Tian. Meskipun Xiao Tian dan bawahannya memegang senjata, dia masih memasang ekspresi tenang, seolah tidak menaruh perhatian pada Xiao Tian dan bawahannya. Pada saat ini, semua instruktur berdiri di depan Xiao Tian. Mereka ingin tahu mengapa Xiao Tian datang ke sekolah bela diri Haken bersama bawahannya. Aku datang ke sini untuk mengalahkan Wu Ji, Wu Jia, Gu Zuo, dan Wu Ling. Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Kau ingin mengalahkan murid-murid kami. Instruktur berambut merah itu tidak senang dengan kata-kata Xiao Tian. Dari cara Xiao Tian bersikap, dia tahu bahwa Xiao Tian tidak menaruh sekolah bela diri Haken di matanya, dan itu memalukan bagi mereka. Sekolah bela diri Haken cukup terkenal di distrik Wanhui, dan banyak orang ingin belajar bela diri di sana. Tidak hanya para instruktur tetapi semua murid juga tidak senang. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Tian akan membuat masalah menggantikan mereka. Itu benar, seperti sebelumnya, Xiao Tian menjawab dengan tenang. Aku ingin mematahkan tangan dan kaki mereka. Pada saat ini, Gu Zuo, Wu Ji, Wu Jia, dan Wu Ling memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Ren Aoxu memiliki seorang saudara bela diri senior. Namun, mereka tidak menyangka bahwa saudara seperguruan seniornya memiliki begitu banyak bawahan. Pada saat ini, mereka mulai menyesali tindakan mereka, tetapi mereka tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Gu Zuo, Wu Ji, Wu Jia, dan Wu Ling saling memandang sebelum menganggukkan kepala seolah-olah mereka menyetujui sesuatu. Mereka tahu jika mereka tidak segera pergi, sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka. Itulah sebabnya mereka bermaksud pergi secara diam-diam. Namun, sebelum mereka bisa pergi, Xiao Tian memperhatikan mereka. Kalian ingin melarikan diri, ya? Xiao Tian, kemudian mengarahkan jari telunjuknya ke arah Wu Ji dan yang lainnya sebelum berbicara, itu mereka. Hajar mereka dan bawa ke sini. Xiao Tian mengarahkan jari telunjuk kanannya ke arah Wu Ji, Wu Jia, Gu Zuo, dan Wu Ling. Itu mereka, hajar mereka dan bawa mereka kepadaku. Tanpa menunggu sedetik pun, 6 orang bawahan Xiao Tian berlari ke arah Wu Ji, Wu Jia, Gu Zuo, dan Wu Ling. Karena para instruktur tidak ingin bawahan Xiao Tian memukul murid-murid mereka, salah satu dari mereka mencoba menghentikan bawahan Xiao Tian. Namun, Chun Hua tiba-tiba muncul di depannya dan melayangkan tendangan tinggi. Meskipun Chun Hua melakukan serangan mendadak, ia mampu menghindarinya dengan melangkah mundur jauh. Cepat sekali, instruktur itu berpikir dalam hati. Kemana kalian ingin pergi? Tentu saja, Chun Hua tidak akan membiarkannya melindungi Wu Ji dan yang lainnya. Jangan mencoba melindungi mereka. Xiao Tian telah berjanji kepada Ren Aoxu bahwa ia akan mengalahkan Wu Ji, Wu Jia, Gu Zuo, dan Wu Ling, jadi apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan mereka pergi. Sebenarnya, Xiao Tian akan segera pergi jika mereka tidak menghentikannya membawa Wu Ji, Wu Jia, Gu Zuo, dan Wu Ling ke markas geng Blue Eyes Lotus karena dia tidak ingin menambah musuh lagi. Namun, karena mereka terus berusaha menghentikannya, Xiao Tian memutuskan untuk menjungkirbalikkan sekolah bela diri Haken. Pada saat ini, semua instruktur menatap Xiao Tian dengan api amarah di mata mereka. Mereka marah karena Xiao Tian berani membuat masalah di tempat mereka. Sepertinya wanita muda itu, yang menghalangi Deming, adalah petarung terkuat mereka. Mungkin aku bisa menyelamatkan Wu Ji dan yang lainnya sekarang. Dengan pemikiran itu, instruktur berambut biru itu berlari ke arah Wu Ji dan yang lainnya. Namun, dia juga gagal membantu Wu Ji dan yang lainnya karena Mu Huo tiba-tiba menghalangi jalannya. Deming,
yang berdiri di depan Chun Hua, menoleh ke arah Xiao Tian. Siapa dia? Dia tidak hanya memiliki banyak bawahan, tetapi sepertinya mereka semua ahli dalam seni bela diri. Bahkan orang itu dapat menghalangi jalan Cheng. Ketika Deming melihat Mu Huo menghalangi jalan Cheng, ia merasa bahwa Mu Huo adalah seorang ahli bela diri. Karena Deming dan Cheng tidak dapat menyelamatkan Wu Ji dan yang lainnya, para instruktur lainnya mencoba menyelamatkan mereka. Dengan mereka yang mencoba menyelamatkan Wu Ji dan yang lainnya pada saat yang sama, mereka yakin bahwa bawahan Xiao Tian tidak dapat menghentikan mereka. Namun, mereka salah. Mereka benar-benar salah karena bawahan Xiao Tian segera menghalangi jalan mereka. Setiap instruktur dihentikan oleh 4 bawahan Xiao Tian. Xiao Tian, yang melihat itu, merasa senang. 4 lawan 1. Bagus. Sepertinya bawahanku tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa menunggu perintahku. Mereka tahu batas mereka. Xiao Tian memuji bawahannya. Karena para instrukturnya ahli dalam seni bela diri, para bawahan Xiao Tian tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan mereka dalam pertarungan 1 lawan 1 seperti Mu Huo dan Chun Hua. Itulah sebabnya mereka mengeroyok para instruktur. Karena mereka lebih kuat dari sebelumnya, para bawahan Xiao Tian percaya bahwa mereka dapat menghalangi jalan para instruktur. Pada saat ini, para bawahan Xiao Tian, yang mengejar Wu Ji dan yang lainnya, berhasil mencegah mereka melarikan diri. Apakah kalian pikir kalian bisa melarikan diri? Salah satu bawahan Xiao Tian bertanya. Ayo kalahkan mereka. 6 orang bawahan Xiao Tian mulai menyerang Guzuo dan yang lainnya. Meskipun Guzuo dan yang lainnya ahli dalam seni bela diri, mereka tidak dapat mengalahkan bawahan Xiao Tian. Para bawahan Xiao Tian memiliki lebih banyak pengalaman bertarung daripada Guzuo dan yang lainnya, sehingga mereka dapat mengalahkan Guzuo dan yang lainnya dengan mudah. Guzuo, yang sedang dipukuli oleh para bawahan Xiao Tian, melihat ke arah murid-murid lainnya dan meminta bantuan. Kakak, tolong bantu aku. Kakak, tolong bantu kami. Wu Ji dan Wu Jia juga meminta bantuan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan bawahan Xiao Tian. Jika mereka bertarung bersama, mereka yakin bisa mengalahkan bawahan Xiao Tian. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membantu mereka? Aku tidak tahu. Tetapi aku tidak ingin terlibat dalam hal ini. Aku juga, tetapi mereka memukuli teman-teman kita. Mungkin kita harus membantu mereka. Mengapa? Ya, mengapa? Jika kita membiarkan mereka memukuli Wu Ji dan yang lainnya menggantikan kita, itu akan memalukan bagi kita. Ya, kita akan kehilangan muka nanti. Para instruktur juga melawan mereka. Jika kita tidak melakukan apa-apa, mereka akan kecewa pada kita nanti. Ya, mari kita bantu mereka. Kemudian lebih dari 20 murid bergegas menuju bawahan Xiao Tian. Semua bawahan Xiao Tian, yang berdiri di belakang Xiao Tian, berlari ke arah Wu Ji dan yang lainnya karena mereka tidak akan membiarkan para murid sekolah seni bela diri Haken mengalahkan teman-teman mereka. Pada saat ini, 10 murid seni bela diri Haken jatuh terduduk. Ketika mereka melihat orang-orang berkelahi di sekitar mereka, ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di wajah mereka. Mereka bergabung dengan sekolah seni bela diri Haken seminggu yang lalu, jadi mereka hanya mempelajari seni bela diri dasar. Mereka tahu bahwa mereka akan dipukuli sampai mati jika mereka juga ikut bertarung. Tanganku, agegeh, kakiku, agsyah. Mereka bahkan lebih takut ketika mereka melihat bawahan Xiao Tian memukuli teman-teman mereka dengan kejam, darah berceceran di mana-mana, dan banyak orang jatuh ke tanah. Pada saat ini, mereka berharap berada di rumah. Banyak murid perguruan bela diri Haken yang berteriak kesakitan. Karena anak buah Xiao Tian menggunakan senjata dalam pertarungan dan mereka juga lebih berpengalaman dalam pertarungan sungguhan, mereka lebih unggul dalam pertarungan. Tentu saja, mereka juga berhasil melukai beberapa anak buah Xiao Tian. Ketika semua instruktur mengetahui bahwa anak buah Xiao Tian memukuli murid mereka, mereka ingin membantu mereka. Namun, mereka tidak dapat melakukannya karena anak buah Xiao Tian terus menghalangi jalan mereka. Kita harus menyelamatkan mereka dengan cepat atau kalau tidak, Sifu akan marah pada kita nanti. Itulah kata-kata yang muncul di benak para instruktur. Pada saat ini, Xiao Tian masih tidak beranjak dari tempatnya. Bibirnya melengkung membentuk seringai ketika dia melihat anak buahnya memukuli murid-murid perguruan bela diri Haken di halaman depan sekolah bela diri Haken yang luas, darah berceceran di mana-mana, dan banyak orang jatuh ke tanah.
Suara senjata beradu dan jeritan kesakitan bergema di seluruh area. Sudah 10 menit sejak bawahan Xiao Tian bertarung dengan murid-murid sekolah bela diri Haken. Sama dengan beberapa murid senior sekolah bela diri Haken berhasil merebut senjata bawahan Xiao Tian. Itulah sebabnya terdengar suara senjata beradu. Hahaha. Deming menjerit marah ketika melihat banyak muridnya jatuh ke tanah. Namun yang paling membuatnya frustrasi adalah dia tidak dapat menyelamatkan mereka karena Chun Hua terus menghalanginya. Mati, Deming melayangkan tinjunya ke kepala Chun Hua. Dia ingin segera memukulnya agar bisa menyelamatkan murid-muridnya. Itulah sebabnya dia mulai kehilangan kesabaran. Sudah 10 menit sejak dia bertarung dengan Chun Hua, tetapi dia tidak hanya tidak berhasil memukulnya, dia bahkan berhasil melukainya. Dia adalah instruktur terbaik ketiga dan memiliki banyak pengalaman bertarung, jadi dia merasa sulit untuk percaya ketika dia masih tidak bisa mengalahkan Chun Hua. Siapa dia? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Deming tidak tahu bahwa Chun Hua adalah pemimpin keempat dari geng Blue Eyes Lotus. Sebelumnya, dia pikir dia akan dapat mengalahkan Chun Hua dengan mudah, tetapi dia salah. Dia tidak hanya gagal mengalahkannya dengan cepat, dia bahkan berhasil melukainya. Ketika Chun Hua melihat Deming mulai kehilangan kesabarannya, dia sangat senang. Seniman bela diri yang kehilangan kesabaran tidak akan menggunakan otak mereka dalam pertempuran. Yang ada dalam pikiran mereka hanyalah kemarahan dan serangan. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak repot-repot untuk memblokir atau menghindari serangan dan terus menyerang lawan mereka, berharap untuk menjatuhkan musuh mereka dengan cepat. Bagus, akan lebih mudah untuk mengalahkannya jika dia kehilangan kesabaran seperti ini. Pada saat ini, Chun Hua berada dalam posisi bertahan, tetapi pada saat yang sama, dia menunggu saat yang tepat untuk melakukan serangan balik. Adapun Mu Huo, dia masih melawan Cheng. Tidak, itu bukan perkelahian. Pertarungan itu berat sebelah karena Mu Huo terus-menerus memukul Cheng tanpa ada yang terluka. Singkatnya, Mu Huo menindas Cheng. Cheng yang sedang dipukuli Mu Huo menggertakkan giginya. Siapa dia? Dia terlalu kuat untukku. Cheng adalah instruktur terbaik kedua di sekolah bela diri Haken. Sebelumnya, dia yakin bisa mengalahkan Mu Huo dengan mudah, tetapi kenyataannya terlalu kejam. Bukan saja dia tidak bisa mengalahkan Mu Huo, tetapi sejak mereka bertarung, dia hanya berhasil mendaratkan serangan ke tubuh Mu Huo 3 kali. Itu benar-benar melukai harga dirinya sebagai seniman bela diri. Dia memiliki banyak pengalaman bertarung, tetapi di sini, dia dipukuli oleh orang tak dikenal tanpa bisa melawan. Karena Mu Huo tidak ingin membuang waktu lagi, ia langsung menyerang Cheng dengan serius. Karena serangannya yang cepat dan kuat, Cheng langsung jatuh ke tanah. Wajah Cheng penuh memar, dan darah menetes dari kepalanya. Karena Mu Huo mengenai bagian tubuhnya yang fatal, ia tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya dan hanya menatap Mu Huo. Ia tidak percaya, dan tidak mau mengakuinya. Ia mencoba melawan Mu Huo lagi tetapi tidak bisa melakukannya karena ia tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Bos, Mu Huo tidak membantu bawahan Xiao Tian dan hanya berdiri di samping Xiao Tian. Oh, jadi, kau memutuskan untuk berhenti mempermainkannya. Xiao Tian tahu bahwa Mu Huo tidak serius saat melawan Cheng. Itulah sebabnya ia mengatakan sesuatu seperti itu. Ya, Mu Huo langsung menjawab. Saat ini, Xiao Tian dan Mu Huo sedang melihat orang-orang yang sedang bertarung di sekitar mereka. Apa pendapatmu tentang bawahanku? Tanya Xiao Tian. Menurutku, alasan mereka dapat mengalahkan murid-murid sekolah bela diri Haken dengan mudah adalah karena jumlah mereka separuh dari kita. Mu Huo langsung menjawab. Jika jumlah mereka sama, kurasa akan sedikit sulit bagi mereka untuk mengalahkan murid-murid sekolah bela diri Haken. Xiao Tian menoleh ke arah Mu Huo dan berkata, sedikit sulit. Ya, karena bawahan Xiao Tian memiliki banyak pengalaman bertarung, Mu Huo yakin bahwa mereka tetap dapat mengalahkan murid-murid sekolah bela diri Haken meskipun jumlah mereka sama. Kalau begitu, tugasmu adalah membuat mereka lebih kuat dari ini nanti. Xiao Tian senang setelah mendengar perkataan Mu Huo karena, dengan ini, dia akan memiliki pendukung yang kuat di masa depan. Jangan khawatir, bos, aku akan membuat mereka jauh lebih kuat di masa depan. Mu Huo menjawab. Tapi kamu harus membantu kami nanti. Tentu, uang bukan masalah bagiku. Xiao Tian mengerti bahwa Mu Huo berbicara tentang uang karena mereka membutuhkan uang untuk membuat diri mereka lebih kuat.
Dan aku akan menaikkan gajimu jika kamu berhasil membuat mereka jauh lebih kuat nanti. Terima kasih, bos. Mu Huo senang setelah mendengar kata-kata Xiao Tian. Jika ada yang mendengar percakapan mereka, mereka akan langsung batuk darah. Mereka berada di tengah-tengah pertarungan, tetapi mereka masih bisa bersikap dan mengobrol dengan normal seolah-olah mereka sendirian di halaman depan. Tidak hanya itu, mereka bahkan berbicara tentang uang dan gaji juga. Tidak semua orang berani bertindak seperti mereka di tengah-tengah pertarungan. Pada saat ini, hampir semua murid sekolah seni bela diri Haken jatuh ke tanah. Hanya beberapa dari mereka yang masih bisa bertarung, akan tetapi mereka semua sudah berada di ambang kehancuran karena tubuh mereka sudah berlumuran darah, dan stamina yang tersisa di dalam tubuh mereka pun sudah sangat menipis. Sepertinya ini akan segera berakhir. Xiao Tian berpikir dalam hati. Sebelumnya, Xiao Tian mengira dia juga harus bertarung. Dia bahkan membawa katananya. Dia hanya tidak menyangka bahwa bawahannya akan lebih dari cukup untuk menghadapi murid-murid sekolah bela diri Haken. Bawahan, Xiao Tian, yang telah mengalahkan murid-murid sekolah bela diri Haken, berlari ke arah para instruktur karena mereka ingin membantu teman-teman mereka mengalahkan para instruktur. Karena bawahan Xiao Tian mengeroyok para instruktur, mereka dapat mengalahkan para instruktur dalam waktu kurang dari 10 menit. Tentu saja, Chun Hua berhasil mengalahkan Deming sendirian. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan pada mereka? 4 bawahan Xiao Tian menyeret Wu Ji, Wu Jia, Gu Zuo, dan Wu Ling ke Xiao Tian. Tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka juga tidak bisa lagi menggerakkan tubuh mereka. Pada saat ini, ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di wajah mereka. Karena mereka jatuh ke tangan Xiao Tian, mereka tahu bahwa mereka akan hancur. Mereka yakin bahwa Xiao Tian akan menyiksa mereka nanti. Bawa mereka ke markas kita. Jawab Xiao Tian, aku akan membiarkan adik junior menyiksa mereka setelah dia sembuh nanti. Dimengerti, jawab bawahan Xiao Tian. Xiao Tian kemudian menatap para instruktur dan berkata, semua ini tidak akan terjadi jika kalian tidak mencoba menghentikanku. Setelah itu, Xiao Tian dan yang lainnya kembali ke markas geng Blue Eyes Lotus. Hotel Yusu, Kota Wushu. Di dalam kamar hotel mewah itu, 10 orang tengah duduk di kursi. Di depan mereka, ada meja bundar besar dengan berbagai macam makanan lezat. Jika Xiao Tian bersama mereka, dia akan langsung mengenali keempat orang yang duduk di kursi itu karena keempatnya adalah Zhao Sheng, Zhao Chen, Xie Sang, dan Xie Huang. Zhao Chen, apakah cucumu masih malas berlatih bela diri? Seorang pria parubaya berusia sekitar 60 tahun bertanya. Jufan, kamu kenal cucuku, jadi mengapa kamu masih menanyakannya? Zhao Chen menjawab sambil mendesah. Meskipun Zhao Sheng akhir-akhir ini banyak berlatih bela diri, tetapi Zhao Sheng selalu mengeluh kepadanya. Zhao Chen bahkan tahu bahwa cucunya tidak berlatih bela diri dengan serius. Setelah mendengar kata-kata Zhao Chen, Jufan menoleh ke arah Zhao Sheng. Tuan muda Zhao Sheng, kamu orang yang sangat berbakat, jadi mengapa kamu begitu malas berlatih bela diri? Zhao Sheng, yang duduk di sisi kanan kakeknya, memberikan jawaban yang jujur. Karena itu membosankan. Haha, Xie Sang tertawa setelah mendengar perkataan Zhao Sheng. Tuan muda Zhao, seni bela diri keluargamu terkenal. Seluruh Tiongkok tahu tentang seni bela diri Xin Mei. Apakah kamu tidak takut akan merusak reputasi baik sekolah seni bela diri Xin Mei? Penatua, Xie, kemalasanku untuk berlatih seni bela diri tidak ada hubungannya dengan merusak nama baik sekolah seni bela diri Xin Mei. Zhao Sheng menjawab dengan tenang. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Lihat, Zhao Chen telah mencoba berbagai cara untuk membuat Zhao Sheng berlatih seni bela diri tetapi selalu gagal. Tuan muda Zhao, tidak semua orang memiliki bakat sepertimu, seorang pria parubaya berusia sekitar 62 tahun berkata dengan tiba-tiba. Jangan sia-siakan bakatmu karena kamu akan menyesalinya nanti. Penatua Suren, aku akan lebih menyesal jika aku hanya menghabiskan hari-hariku untuk berlatih seni bela diri. Zhao Sheng menjawab, hidup ini singkat jadi aku ingin menikmatinya sepenuhnya. Haha, seorang pria parubaya berusia sekitar 63 tahun tertawa. Zhao Chen, sepertinya tidak mudah untuk membuat cucumu berlatih seni bela diri. Yahui, kau benar-benar tidak tahu apa yang kurasakan. Zhao Chen menghela napas lagi. Pada saat ini, ponsel pintar Jufan tiba-tiba berdering. Deming, awalnya,
Juvan tidak mengangkat telepon, tetapi karena Deming terus meneleponnya, ia memutuskan untuk menjawabnya. Juvan berdiri dan berkata, "Maaf, aku akan mengangkat telepon dulu. Sepertinya muridku memiliki sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadaku." "Tentu," Siesang dan yang lainnya menjawab serempak. Setelah Juvan berada di luar kamar hotel, dia segera mengangkat telepon. "Bukankah sudah kubilang, jangan ganggu aku sekarang?" Juvan sangat marah. Sebelumnya, ia telah berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak mengganggunya karena ia akan bertemu dengan Zhao Chen dan yang lainnya. Ia hanya tidak menyangka bahwa salah satu muridnya masih berani meneleponnya. "Maaf, Sifu." Deming langsung meminta maaf. "Ini sangat penting jadi aku tidak punya pilihan selain meneleponmu." "Ada apa?" Juvan ingin tahu mengapa muridnya memutuskan untuk meneleponnya. "Sebelumnya, sekelompok orang tiba-tiba datang ke tempat kita dan membuat masalah," jawab Deming. "Mereka memukuli kita semua dengan kejam. Karena itu, banyak murid kita yang terluka parah." "Apa?" Juvan menggertakkan giginya. "Tunggu di sana, aku akan segera ke sana." Setelah Juvan menutup telepon, ia memasuki ruangan lagi. Meskipun ia berusaha sebaik mungkin untuk bersikap normal, tetapi semua orang dapat melihat bahwa ia sedang marah. "Sifu, ada apa?" Seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun bertanya. Ia adalah Qi Gang, instruktur pertama sekolah bela diri Haken. Sebelumnya, sebelum Juvan pergi ke Hotel Yusu, ia membawa Qi Gang bersamanya. "Juvan, apakah ada masalah?" Zhao Chen bertanya. "Sekelompok orang datang ke tempatku dan melukai semua muridku." Juvan memberikan jawaban yang jujur. "Semuanya, maafkan aku. Aku harus pergi sekarang." Suren bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Aku akan ikut dengan kalian." "Aku juga," Yahui berkata, "aku juga akan ikut dengan kalian." Siesang ingin tahu kelompok mana yang membuat masalah di sekolah bela diri Haken. "Juvan, aku juga akan ikut." Zhao Chen memiliki pikiran yang sama dengan Siesang. Juvan butuh waktu 5 detik sebelum menjawab, "Baiklah." Kemudian mereka pergi ke sekolah bela diri Haken. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika Juvan melangkah ke halaman depan, wajahnya memerah karena marah. Semua muridnya terluka parah. Beberapa dari mereka bahkan masih pingsan. Ketika Deming melihat Juvan, dia segera berjalan menuju Juvan. "Sifu, siapa yang melakukan ini?" Juvan berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya karena Zhao Chen dan yang lainnya bersamanya. "Aku tidak tahu siapa mereka," jawab Deming. "Tapi pemimpin mereka adalah kakak senior Ren Aoxu." Deming tahu tentang ini dari salah satu murid. 2 hari yang lalu, salah satu murid mendengar percakapan antara Wuji dan yang lainnya. Saat itu, mereka berbicara tentang orang yang mengalahkan mereka. Dan ciri-ciri orang yang mereka sebutkan sama dengan sosok Xiao Tian. Wuji dan yang lainnya juga tahu bahwa Xiao Tian adalah kakak senior Ren Aoxu karena cara mereka menyapa satu sama lain. Tidak hanya itu, setiap kali Wuji dan yang lainnya bertemu Ren Aoxu, mereka selalu melihat Xiao Tian di sampingnya. Hal ini membuat mereka semakin yakin bahwa Xiao Tian dan Ren Aoxu benar-benar berasal dari sekolah seni bela diri yang sama. Mendengar perkataan Deming, Zhao Sheng mendekatkan wajahnya ke telinga kanan kakeknya dan berbisik. "Kakek, kurasa orang itu adalah Xiao Tian. Ren Aoxu adalah adik seperguruannya." Perkataan Zhao Sheng sangat mengejutkan Zhao Chen, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Tian adalah dalang di balik apa yang terjadi di perguruan bela diri Haken. Jadi, Xiao Tian bukanlah murid terakhir dari jurus bela diri Pedang Bulan. Saat itu, Zhao Chen ingin mengajukan banyak pertanyaan kepada cucunya tetapi mengurungkan niatnya karena dia tahu saat itu belum tepat. Juvan mencoba mengingat siapa Ren Aoxu. Dia merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya. "Ren Aoxu, Ren Aoxu, Ren Aoxu, tunggu. Jangan bilang padaku." Mata Juvan membelalak sesaat. Jurus bela diri Pedang Bulan. Juvan ingat bahwa Ren Aoxu datang ke perguruan bela diri Haken bersama gurunya 4 bulan lalu. Saat itu, murid-muridnya dan Ren Aoxu bertengkar dengan ramah. Tapi bukankah Ren Aoxu murid terakhir dari seni bela diri Pedang Bulan? Apakah informasi yang kudapatkan selama ini salah? Tentu saja, Juvan tahu bahwa guru Ren Aoxu telah meninggal dunia. Akan tetapi, karena mereka tidak memiliki hubungan dekat, ia tidak mempedulikannya. "Katakan padaku, mengapa ia membuat masalah di tempatku sebelumnya?"
Tanya Jufan. Begitulah. Deming mulai menjelaskan semuanya. Sepertinya Guzuo melakukan sesuatu pada Xiao Tian atau Ren Aoxu. Itulah kata-kata yang muncul di benak Zhao Seng, Zhao Chen, Xie Sang, dan Xie Huang setelah mendengar kata-kata Deming. Begitu, meskipun Jufan tahu bahwa itu adalah kesalahan murid-muridnya, tindakan Xiao Tian masih terlalu berlebihan. Ia tidak terima dan memutuskan untuk membalas dendam nanti. Jufan, apakah kau benar-benar ingin ikut campur dalam urusan junior? Zhao Chen bertanya. Saat ini, Zhao Chen dan yang lainnya berada di ruang tamu. Ruang tamu itu sangat besar, dengan banyak gambar seni bela diri tergantung di dinding. Sebenarnya, aku tidak ingin ikut campur dalam urusan anak muda, tetapi tindakannya sudah keterlaluan. Dia sudah melewati batas, jawab Jufan. Jika aku tidak melakukan apapun padanya, reputasiku akan ternoda. Tetua Jufan, kau sudah berada di tahap Grandmaster. Apakah kau tidak takut seniman bela diri lain akan menertawakanmu nanti? Zhao Seng mencoba membuat Jufan tidak melawan Xiao Tian karena itu akan berbahaya bagi Xiao Tian. Seorang seniman bela diri Grandmaster ingin mengalahkan junior. Bukankah ini juga akan mencoreng reputasimu? Seniman bela diri dibagi menjadi 3 tingkatan, murid, master, dan Grandmaster. Setiap tingkatan juga dibagi menjadi 3 kelas, rendah, menengah, dan tinggi. Jufan sudah berada di tahap Grandmaster tingkat rendah sementara Xiao Tian berada di tahap Master tingkat rendah. Jika mereka bertarung, semua orang akan tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan. Kali ini, Xiao Tian benar-benar dalam bahaya. Aku harus membuat bajingan tua ini tidak melawan Xiao Tian. Kalau tidak, akan tidak adil bagi Xiao Tian nanti. Xiao Tian adalah sahabatnya, jadi Zhao Seng tidak ingin melihat Jufan mengalahkan Xiao Tian. Xie Sang dan Xie Huang menatap Zhao Seng. Tentu saja, mereka tahu alasan mengapa Zhao Seng mencoba membuat Jufan tidak ikut campur. Sepertinya Xiao Tian dan Zhao Seng adalah teman baik. Dia bahkan berusaha mencegah Jufan memukuli Xiao Tian. Itulah kata-kata yang muncul di benak Xie Sang dan Xie Huang. Tidak hanya Xie Sang dan Xie Huang, tetapi Zhao Chen juga menatap cucunya. Nak, aku harap kamu tidak akan ikut campur kali ini. Bukannya Zhao Chen takut pada Jufan. Itu karena dia tidak ingin menghancurkan persahabatannya dengan Jufan. Zhao Chen sudah berada di tahap Grandmaster tingkat tinggi, jadi akan mudah baginya untuk mengalahkan Jufan. Tuan Muda Zhao, seperti yang kukatakan sebelumnya, tindakannya sudah melewati batas. Tentu saja, Jufan tahu bahwa Zhao Seng berusaha mencegahnya bertarung melawan seorang seniman bela diri junior, tetapi dia masih tidak tahu bahwa Xiao Tian dan Zhao Seng adalah teman. Mengapa aku merasa seperti Tuan Muda Zhao berusaha melindungi Xiao Tian? Itulah kata-kata yang muncul di benak Suren dan Yahui. Zhao Seng tiba-tiba menemukan ide yang bagus. Penatua Jufan, bagaimana kalau kau memilih satu murid untuk melawan saudara bela diri senior Ren Aoxu? Kita akan mengatur pertarungan di antara mereka. Jika dia menang, kau harus melupakan segalanya, tetapi jika muridmu kalah, kau dapat melakukan apa saja padanya. Ucapan Zhao Seng membuat seluruh area menjadi sunyi senyap. Mereka tidak menyangka Zhao Seng akan mengusulkan pertarungan antara Xiao Tian dan seorang murid sekolah bela diri Haken. Bocah ini benar-benar peduli pada Xiao Tian. Zhao Chen berpikir dalam hati. Itu ide yang bagus. Zhao Chen memutuskan untuk membantu cucunya. Bagaimana menurutmu tentang ide cucuku? Itu ide yang bagus. Karena Xie Sang tahu bahwa Xiao Tian dan Zhao Seng berteman, dia memutuskan untuk membantu Zhao Seng. Setuju, Suren dan Yahui menjawab serempak. Tentu saja, Jufan tidak setuju dengan ide Zhao Seng karena, menurutnya, itu tidak adil baginya. Aku tidak, namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Qi Gang menyela. Sifu, aku juga setuju dengan ide Tuan Muda Zhao. Tolong biarkan aku bertarung dengannya. Jufan tidak langsung menjawab dan hanya menatap Qi Gang. Haruskah aku menerimanya? Qi Gang adalah murid terbaiknya dan ahli bela diri yang hebat, jadi Jufan yakin bahwa dia bisa mengalahkan Xiao Tian nanti. Penatua Jufan, jangan bilang kau tidak percaya pada muridmu. Zhao Seng mengatakan hal seperti ini dengan sengaja karena itu bisa membuat Jufan menerima idenya. Tentu, aku setuju dengan idemu. Jufan ingin menolak ide Zhao Seng, tetapi jika dia melakukannya, itu akan membuatnya tampak seperti dia tidak percaya pada muridnya. Tapi bagaimana caranya? Aku masih belum tahu siapa dia. Itu mudah. Keluarga Zhaoku memiliki banyak koneksi,
jadi mencari seseorang adalah hal yang mudah. Setelah mengatakan itu, Zhao Sheng menoleh ke arah kakeknya. Benar begitu, kakek. Zhao Chen mendesah sebelum menjawab. Ya, aku akan menggunakan koneksi keluargaku untuk mencari tahu siapa kakak laki-laki Ren Aoxu. Kau tidak perlu melakukan apapun. Karena kau menggunakan aku untuk membantu Xiao Tian, aku akan membuatmu berlatih bela diri lebih sering nanti. Zhao Chen memutuskan untuk membuat Zhao Sheng berlatih bela diri lebih sering nanti. Jika Zhao Sheng menolak, dia tidak akan membantu Xiao Tian nanti. Baiklah, pada saat ini, Jufan merasa senang karena, dengan bantuan keluarga Zhao, akan mudah untuk mengetahui siapa saudara seperguruan Ren Aoxu. Setelah itu, Zhao Sheng dan yang lainnya pergi. Ketika Jufan sendirian dengan Qi Gang, dia langsung berkata, Qi Gang, kau harus memberinya pelajaran nanti. Patahkan tangan dan kakinya, buat dia menyesali perbuatannya. Mengerti, Sifu? Qi Gang menjawab sambil membungkuk sedikit. Bocah, kau pernah mempermainkanku sebelumnya, jadi kau harus berlatih bela diri selama 2 minggu ke depan setiap hari. 7 jam per hari, Zhao Chen berbicara tiba-tiba. Saat ini, mereka sedang dalam perjalanan pulang, Zhao Sheng dan Zhao Chen duduk di kursi belakang mobil. Pak Tua, itu keterlaluan. Tentu saja, Zhao Sheng tidak setuju. Apa yang akan terjadi pada perusahaanku jika aku berlatih setiap hari selama 7 jam? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Zhao Chen menjawab, jika kamu tidak setuju dengan syaratku, aku tidak akan membantumu nanti. Mungkin, aku akan membantu Jufan sebagai gantinya. Orang tua, apakah kamu tidak takut aku akan melaporkanmu ke polisi? Zhao Chen berkata dengan tidak senang. Ini disebut pelecehan anak. Apakah menurutmu itu akan berhasil? Zhao Chen tidak takut dengan ancaman cucunya. Pada saat ini, Zhao Sheng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan pemikiran itu, Zhao Sheng memutuskan untuk menyetujui ide kakeknya. Baiklah, tapi aku punya satu syarat. Apa itu? Zhao Chen bertanya, aku ingin berlatih bela diri dengan Xiao Tian. Zhao Sheng menjawab dengan jujur. Xiao Tian, tentu, bawa saja dia ke rumah kita. Zhao Chen tidak mempermasalahkan syarat cucunya. Selama Zhao Sheng berlatih bela diri, dia akan menerima semua syaratnya. Bagus, jawab Zhao Sheng dengan gembira. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Rumah sakit jantung, kamar pasien Ren Aoxu. Adik laki-laki, aku sudah mengalahkan mereka sebelumnya. Xiao Tian berbicara dengan tiba-tiba. Saat ini, dia sedang duduk di kursi di sebelah Ren Aoxu. Adik laki-laki, apakah kamu benar-benar pergi ke sekolah bela diri Haken? Ren Aoxu bertanya. Tentu saja, Xiao Tian langsung menjawab. Aku tidak hanya mengalahkan semua musuhmu, tetapi aku juga mengalahkan semua murid sekolah bela diri Haken, termasuk para instrukturnya. Kamu mengalahkan mereka semua. Ren Aoxu hampir tidak percaya dengan kata-kata Xiao Tian. Tetapi setelah mengingat bahwa Xiao Tian memiliki 120 bawahan, dia tahu bahwa Xiao Tian dapat melakukan itu. Ya, karena mereka terus berusaha menghentikanku, jadi aku memutuskan untuk menjungkir balikkan sekolah bela diri Haken. Jawab Xiao Tian, Guzuo, Wu Ji, Wu Jia, dan Wu Ling ada di markasku sekarang. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau dengan mereka nanti. Terima kasih, kakak senior. Ren Aoxu tersentuh oleh tindakan Xiao Tian. Demi dia, Xiao Tian bahkan membuat kekacauan di sekolah bela diri Haken. Kakak senior benar-benar tak kenal takut. Ren Aoxu memuji keberanian Xiao Tian. Kakak senior, Sifu mereka adalah seniman bela diri di tingkat Grandmaster. Bagaimana jika dia ingin membalas dendam nanti? Alasan mengapa Ren Aoxu tahu bahwa Jufan adalah seniman bela diri di tingkat Grandmaster adalah karena gurunya pernah memberitahunya di masa lalu. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Tian adalah seorang jenius dalam seni bela diri, dia tahu bahwa Xiao Tian saat ini bukanlah lawan Jufan. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Jawab Xiao Tian dengan tenang. Sial, haruskah aku membeli senjata nanti? Xiao Tian menambahkan dalam benaknya. Baiklah. Karena Xiao Tian memiliki ekspresi yang tenang, Ren Aoxu tahu bahwa Xiao Tian sudah punya rencana. Xiao Tian berdiri dan berkata, adik junior, aku harus pergi sekarang. Aku masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ren Aoxu menganggukkan kepalanya. Hati-hati, Xiao Tian kemudian pergi ke perusahaan Eternal Beauty untuk bekerja.
Dia bekerja sampai pukul 5 sore sebelum pulang. Aku pulang, kata Xiao Tian dengan gembira setelah melangkah ke kamar tamu. Alih-alih langsung menuju kamarnya, Xiao Tian pergi ke ruang keluarga. Ketika dia melangkah ke ruang tamu, dia melihat Liu Ning sedang menonton TV. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian mencium pipi kirinya dan duduk di sebelahnya. Aku pulang, Ninger. Selamat datang di rumah. Liu Ning menjawab sambil tersenyum. Di mana semua orang? Tanya Xiao Tian. Kurasa, mereka masih bekerja atau sedang dalam perjalanan pulang. Liu Ning sendirian di rumah sebelum Xiao Tian tiba. Kenapa? Tidak apa-apa. Dengan ini, aku bisa bermesra-mesraan dengan kekasihku yang cantik. Setelah mengatakan itu, wajah Xiao Tian tersenyum. Liu Ning, yang mendengarnya, mencubit hidungnya dan menjawab, pikiranmu tidak kotor, kan? Sekarang setelah kau mengatakannya, bagaimana kalau kita berhubungan seks cepat sekarang? Tentu saja, Xiao Tian bercanda karena dia hanya ingin menghabiskan waktu dengannya. Namun, Liu Ning punya pikiran lain. Dia pikir Xiao Tian benar-benar ingin berhubungan seks dengannya. Karena alasan ini, dia tidak menjawab dan hanya menatapnya. Tentu saja, dia akan menerimanya jika Xiao Tian benar-benar ingin melakukannya dengannya karena mereka telah melakukannya berkali-kali. Dan dia juga wanitanya. Puff, tawa tertahan meledak. Pada saat ini, Xiao Tian tahu apa yang ada dalam pikirannya. Anak nakal, kau menggodaku lagi, kan? Liu Ning akhirnya mengerti bahwa Xiao Tian tidak serius ketika dia mengatakan ingin berhubungan seks dengannya. Hahaha, Xiao Tian tidak bisa menahan tawanya setelah mendengar kata-katanya. Liu Ning mencubit pipi Xiao Tian dengan keras dan berkata, mengapa kamu sering menggodaku? Ah! Xiao Tian berteriak kesakitan. Sayangku, tolong maafkan aku. Kekasihmu yang tampan itu hanya bercanda. Minta maaf padaku sekarang. Liu Ning masih mencubit pipinya dengan keras. Maafkan aku. Meskipun Xiao Tian bisa melepaskan tangannya dari pipinya, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagus. Liu Ning berhenti mencubit pipi Xiao Tian dan tersenyum senang. Kamu seharusnya tidak menggodaku. Namun, sebelum Liu Ning menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tian mendorongnya, menyebabkannya jatuh ke sofa. Karena kamu berani mencubit pipiku, aku akan menghukummu. Dengan pemikiran itu, Xiao Tian mencium bibirnya. Saat ini, Xiao Tian berada di atasnya dengan tangannya memegangi tangannya. Meskipun tindakan Xiao Tian mengejutkan Liu Ning, dia segera menutup matanya seolah-olah ingin merasakan ciuman itu. Tak lama kemudian, ciuman biasa berubah menjadi ciuman panas di mana mereka saling bertautan lidah dengan mesum. Setelah menciumnya selama beberapa detik, Xiao Tian melepaskan ciumannya. Karena Xiao Tian ingin bermesra-mesraan dengan Liu Ning, dia duduk di sofa dan menyuruhnya duduk di antara kedua kakinya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian melingkarkan lengannya di pinggul Liu Ning dan berkata, aku benar-benar suka saat bisa menonton TV sambil memeluk kekasihku seperti ini. Wajah Liu Ning berseri-seri setelah mendengar kata-katanya karena dia juga suka saat Xiao Tian memeluknya. Sambil masih dipeluk Xiao Tian dari belakang, Liu Ning mencium pipi kanannya. Senyum lembut mengembang di wajahnya saat Liu Ning menciumnya. Xiao Tian sangat gembira dan memeluknya lebih erat. Ninger, aku mencintaimu. Sungguh, Liu Ning menggenggam tangannya dan menjawab, aku juga mencintaimu. Aku akan menikahimu di masa depan. Xiao Tian menyuarakan perasaannya yang sebenarnya. Aku akan menunggumu melamarku. Liu Ning tidak dapat mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Dia sangat gembira saat Xiao Tian berkata bahwa dia akan menikahinya di masa depan saat Xiao Tian dan Liu Ning sedang bermesraan di ruang keluarga. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Aku pulang. Oh, Fei sudah pulang. Dari suara itu, Xiao Tian tahu bahwa itu adalah si Fei. Tidak seperti Xiao Tian, si Fei menuju kamarnya terlebih dahulu sebelum pergi ke ruang keluarga. Iri sekali, kata si Fei sebelum duduk di sebelah kanan Xiao Tian. Kakak Fei, apakah kamu ingin bertukar posisi denganku? Dia telah bermesraan dengan Xiao Tian selama lebih dari 20 menit, jadi Liu Ning tidak keberatan jika si Fei ingin bertukar posisi dengannya. Si Fei juga wanita Xiao Tian, jadi Liu Ning tidak bisa egois. Tidak, jawab si Fei segera. Kalian berdua bisa terus bermesraan. Aku tidak masalah jika duduk di sebelahnya. Xiao Tian menoleh ke arah si Fei dan berkata, kekasihku yang seksi benar-benar memahamiku dengan sangat baik. Karena aku kekasih yang baik. Si Fei menjawab sambil tersenyum cerah. Tidak lama setelah itu,
Ye Xueyin dan Ye Qingyu tiba di rumah. Seperti si Fei, mereka menuju kamar masing-masing terlebih dahulu sebelum menuju ruang keluarga. Ketika mereka tahu bahwa Xiao Tian sedang bersenang-senang dengan para wanitanya, mereka merasa cemburu. Tentu saja, mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka dan hanya tertawa kecil. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama hingga pukul 11.16 malam sebelum menuju kamar masing-masing. Akhir-akhir ini, aku tidak menghabiskan waktu dengannya. Tiba-tiba aku merasa bersalah. Dengan mengingat hal itu, Xiao Tian menuju kamar Ye Qingyu. Klik. Pintunya terkunci. Karena pintunya terkunci, Xiao Tian ingin kembali ke kamarnya untuk mengambil ponsel pintarnya karena satu-satunya cara untuk masuk ke kamarnya adalah dengan meneleponnya dan memintanya untuk membuka pintu. Namun, ketika hendak kembali ke kamarnya, Ye Qingyu tiba-tiba membuka pintu. Masuklah. Sebelumnya, Ye Qingyu hendak tidur, tetapi ia langsung turun dari tempat tidur ketika mengetahui ada seseorang yang mencoba membuka pintu. Hanya ada dua orang yang selalu mencoba membuka pintu tanpa mengetuk. Orang pertama adalah kakak perempuannya, dan yang kedua adalah keponakannya. Namun, karena kakak perempuannya mengatakan bahwa dia mengantuk, dia menduga bahwa orang yang mencoba membuka pintu adalah keponakannya. Dan tebakannya benar karena setelah membuka pintu, dia melihat Xiao Tian. Xiao Tian tidak membuang waktu dan langsung masuk ke kamarnya. Karena ingin tidur dengannya, Xiao Tian mengunci pintu. Setelah menggendongnya seperti putri dan meletakkannya di tempat tidur, Xiao Tian berbaring di sisi kanannya. Aku akan tidur denganmu malam ini. Ye Qingyu sangat gembira setelah mendengar kata-katanya, tetapi pada saat yang sama, dia juga khawatir. Tetapi bagaimana jika Liu Ning dan Si Fei mengetahuinya nanti? Aku akan kembali ke kamarku besok pagi sebelum semua orang bangun. Akan berbahaya jika para wanitanya tahu bahwa dia tidur dengan bibinya. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Ye Qingyu butuh 4 detik sebelum menjawab. Baiklah. Seperti biasa, Ye Qingyu langsung memeluk lengan kirinya. Mereka membicarakan banyak hal hingga pukul 1 dini hari sebelum akhirnya mereka tidur. Pukul 4.30 dini hari, Xiao Tian terbangun dan ingin kembali ke kamarnya. Meskipun dia masih ingin tidur dengan Ye Qingyu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Cium. Xiao Tian mencium kening Ye Qingyu. Saat ini, Ye Qingyu masih tidur. Namun, beberapa detik setelah Xiao Tian menciumnya, dia tiba-tiba terbangun. Kau ingin kembali ke kamarmu sekarang? Ye Qingyu bertanya. Ya, Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Ekspresi Ye Qingyu berubah sedih seolah-olah mereka akan berpisah untuk waktu yang lama. Dia masih ingin tidur dengannya dan ingin merasakan kehangatan tubuhnya. Karena alasan ini, Ye Qingyu tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatapnya. Ketika Xiao Tian melihat ekspresi di wajahnya, dia mencium keningnya lagi. Tentu saja, dia tahu apa yang ada dalam pikirannya. Jangan sedih. Jika aku punya waktu luang nanti, ayo kita berkencan. Wajah Ye Qingyu dipenuhi dengan kebahagiaan setelah mendengar kata-katanya. Kemudian Xiao Tian kembali ke kamarnya. Dia tidur selama 1,5 jam sebelum Liu Ning membangunkannya. Setelah Xiao Tian sarapan dengan Ye Qingyu dan yang lainnya, dia pergi ke perusahaan kecantikan abadi. Xiao Tian bekerja sekitar 2 jam sebelum dia berhenti. Pekerjaan ini tidak penting, aku masih bisa menyelesaikannya besok. Dengan pemikiran itu, Xiao Tian mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Dia ingin menelepon Ye Qingyu untuk mengajaknya berkencan. Namun, ketika dia hendak meneleponnya, ponselnya tiba-tiba berdering. Zhao Sheng. Karena Xiao Tian ingin tahu alasan mengapa Zhao Sheng meneleponnya, dia memutuskan untuk mengangkat telepon. Halo, Xiao Tian, datanglah ke bar Red Flower sekarang. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Zhao Sheng langsung ke intinya. Ada hal penting, Xiao Tian berkata, kenapa kau tidak memberitahuku lewat telepon? Sulit untuk memberitahuku lewat telepon. Cepatlah datang ke bar Red Flower. Aku menunggu. Setelah mengatakan itu, Zhao Sheng menutup telepon. Sudut bibir Xiao Tian berkedut saat Zhao Sheng melakukan itu. Sial, dia selalu melakukan apapun yang dia inginkan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pada saat ini, Xiao Tian bimbang apakah dia harus segera pergi ke bar Red Flower atau tidak. Dia benar-benar ingin berkencan dengan Ye Qingyu, tetapi dari suara Zhao Sheng sebelumnya, dia curiga Zhao Sheng benar-benar punya sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadanya. Zhao Sheng, aku akan membunuhmu jika kau berbohong padaku.
Setelah berpikir selama beberapa menit, Xiao Tian memutuskan untuk pergi ke bar Red Flower. Dalam perjalanannya, Xiao Tian merasa bersalah. Ye Qingyu, maafkan aku. Setelah Xiao Tian tiba di bar Red Flower, salah satu bawahan Lan Ruoxi membimbingnya ke sebuah ruangan pribadi. Di ruangan pribadi itu, dia melihat Zhao Sheng duduk di sebelah Lan Ruoxi. Xiao Tian kemudian duduk di seberang Zhao Sheng dan bertanya, Zhao Sheng, jika kau berbohong padaku, aku akan benar-benar membunuhmu nanti. Tenanglah, Bung. Zhao Sheng tidak tahu mengapa Xiao Tian tiba-tiba marah seperti itu. Kenapa kau marah? Hehe, Lan Ruoxi terkekeh. Sepertinya Tuan Muda Xiao bersama wanita-wanitanya tadi. Itu sebabnya dia marah. Xiao Tian, hidupmu dalam bahaya jadi berhentilah memikirkan wanita untuk saat ini. Kata Zhao Sheng, jika kau mati, keluargamu akan sedih nanti. Apa maksudmu dengan itu? Karena Zhao Sheng tidak memberitahunya secara rinci, dia tidak mengerti apapun. Kemarin, kau membuat kekacauan di sekolah bela diri Haken, kan? Seperti sebelumnya, Zhao Sheng tidak memberitahu Xiao Tian inti permasalahannya. Benar sekali, Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Tunggu, Sifu mereka ingin membalas dendam padaku, kan? Kau benar sekali, Zhao Sheng langsung menjawab. Tapi jangan khawatir, aku berhasil membuatnya tidak merepotkanmu untuk saat ini. Oh, Xiao Tian terkejut dengan perkataan Zhao Sheng. Tapi sebagai gantinya, kau harus setuju untuk bertarung dengan murid terbaiknya. Kata Zhao Sheng,